ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita anugerahnya, kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini kita akan mempelajari sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi masal fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi wa iza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala wa idza qala ihdinas siratal mustaqim wa idza qala ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai akhir. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Rawahu Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah antara diriku dan hambaku separuh-separuh. Aku bagi Al-Fatihah yang disebut dengan as-shalah di sini, aku bagi salat. Tapi para ulama semuanya sepakat bahwa maksud daripada salat di sini adalah Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku jadi dua bagian. Nah, yang dimaksud dengan aku bagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian artinya adalah maknanya atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Wali 'abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Lalu dilanjutkan hadis qudsi ini, fa iza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan
hambaku bertahmid kepadaku. Hambaku bertahmid kepadaku, memujiku. Wa iza qala Ar-Rahmanir Rahim, apabila seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, hambaku memujiku. Wa iza qala Malik Yaumiddin, seorang hamba mengatakan dan membaca Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dan di kali yang lain Allah menyatakan fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini ayat ini antara untukku dan untuk hambaku. Ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, separuh-separuh kata Allah. Ini untuk hambaku, untukku dan untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian lanjut ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, Allah menyatakan hadza li abdi, ini khusus untuk hambaku. Ini khusus untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ini adalah salah satu di antara keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merespon dan menjawab setiap ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah ini. Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, langsung dijawab sama Allah. Ar-Rahmanir Rahim dijawab sama Allah. Malik Yaumiddin dijawab langsung sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijawab langsung sama Allah. Sampai ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban Allah Subhanahu wa taala ini yang kita harus tunggu-tunggu. Kita harus tunggu-tunggu ini. Ini kita nggak tahu kecuali dapat informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mendapatkan informasi ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, setiap ayat yang dia baca, aku akan jawab, aku akan jawab. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Rasulnya, Rasul sampaikan kepada kita umatnya. Hadirin, hadirin rahmatullah, kalau kita melihat separuh pertama dari surah Al-Fatihah ini adalah isinya adalah alhamdu, ya, tahmid, kemudian as-sana wa tamjid, ya, dan al-ubudiyah. Separuh pertamanya itu adalah tahmid, ya, kemudian as-sana, tamjid, dan al-ubudiyah. Tahmidnya alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Asy-Syaukani bahwa alhamd ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya indah itu dipuji dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau at-tamjid Malik Yaumiddin itu adalah as-sana ala jamali as-sifat. Tamjid, mengagungkan Allah, adalah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim itu as-sana 'ala Allah, menurut beliau Imam Asy-Syaukani,
itu adalah gabungan daripada pujian terhadap perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita memuji al-hamd, di situ kita memuji dengan as-sana, di situ kita memuji dengan at-tamjid. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, memuji sifat perbuatannya, memuji sifat dan perbuatannya, memuji sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan urusan kepada Allah. Setelah itu kita menyatakan hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita menyatakan iyyaka na'bud, itu bagian Allah, kata Allah. Ini bagianku. Bahwa kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu untukku. Tapi setelah beribadah wa iyyaka nasta'in, itu untuk hambaku, kata Allah. Nah, mulai dari iyyaka na'budu, dari wa iyyaka nasta'in, itu semua sudah milik hambaku, kata Allah. Ini semua milik hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Setelah kita memuji Allah, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ingin hanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka kita diperintahkan untuk meminta. Dan permintaan paling utama yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah permintaan hidayah. Permintaan paling pertama dan paling mahal, yang paling penting untuk kita minta kepada Allah, Allah ajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Menurut para ulama, ihdina maksudnya adalah dullana, ada juga yang mengatakan wafiqna, tunjukkan kami dengan dalil, dengan hidayah dilalah, dan wafiqna, berikan taufik kepada kami dengan hidayatut taufik. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu permintaan hidayah. Ini khusus untuk hambaku. Kalau hambaku meminta, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abdi masal. Hadza li abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi masal. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan huwa ajallul matlub. Ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah petunjuk adalah permohonan paling agung. Ajallul matlub, permohonan permintaan yang paling agung. Wa a'zam mas'ul, permintaan yang paling besar, paling agung, permintaan yang paling besar. Walau arafad da'i qadra hadzal su'al laja'alahu hajirahu aidaidanahu. Andaikan semua orang yang meminta tahu tentang nilainya, hebatnya permintaan ihdinas siratal mustaqim, pasti akan dijadikan daidanahu, akan menjadi kebiasaan dia. Setiap meminta, yang paling pertama diminta adalah meminta hidayah pada Allah, agar ditunjuki terus jalan-jalan yang lurus, agar dimudahkan untuk meniti jalan yang lurus. Nah, ini hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita membaca surah Al-Fatihah dan begitu hebatnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca surah Al-Fatihah, maka seharusnya setelah kita mengetahui keistimewaan dari membaca surah Al-Fatihah ini, mari kita membacanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kemudian sebaiknya kita wakaf ayat demi ayat. Kita wakafnya ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Karena setiap ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita ucapkan. Hadirin hadirat rahimakumullah,
untuk merasakan kegembiraan. Bagaimana Allah menjawab apa yang kita ucapkan. Kita kalau mau gambarkan di dunia saja, dan gak mungkin perbandingan ini, gambaran ini cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk memudahkan kita memahami betapa indahnya jawaban Allah itu. Kita berharap ingin mendapatkan jawaban dari orang yang kita anggap mulia atau besar, penting, pemilik kekuasaan tertentu. Kita kirim WA ke dia. Kita nggak yakin dia jawab, tapi ternyata setelah kita kirim begitu, tiba-tiba langsung dia jawab dan responnya bagus lagi. Itu ya, kita sangat bahagia. Mungkin kita akan tampakkan ini jawabannya, gitu ya. Ini orang yang orang ini jawabannya seperti ini. Mungkin kita akan tampilkan, tampakkan, perlihatkan kepada kawan-kawan kita. Dia jawab pertanyaan saya begini, dia jawab dan respon pertanyaan saya seperti ini. Itu manusia yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Dan kalau dia pun dianggap punya kekuasaan yang sangat sedikit dan terbatas, kita aja bangga kalau dijawab. Ini setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah belajarlah kita baik-baik. Cara membacanya usahakan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak bisa membaca Al-Quran keseluruhan baik semuanya, tapi hukum-hukum membaca surah Al-Fatihah, mari kita perbaiki, tingkatkan kualitas bacaan surah Al-Fatihah kita. Kemudian wakaf ayat demi ayat, kemudian rasakan kenikmatan saat kita merasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan kita itu setelah kita memuji Allah, setelah kita berjanji untuk hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita minta, dan permintaan kita adalah supaya kita mendapatkan hidayah dan petunjuk selalu sampai akhir hayat. Nah, ini mudah-mudahan dengan kajian kita pada siang hari ini dapat menghadirkan suasana, rasa, hati saat membaca surah Al-Fatihah ini, sehingga kita betul-betul serius saat ketemu dengan surah Al-Fatihah. Di setiap rakaat sholat kita merasakan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.